Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kabar terbaru dari P3K bahwa banyak honorer calon P3K diberhentikan. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, memberikan tanggapan terkait laporan banyaknya tenaga honorer yang diberhentikan dari berbagai instansi. Padahal, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar anggaran bagi tenaga honorer atau non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara, BKN, tetap dialokasikan untuk proses pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Abbas Subagja, menjelaskan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian utama Menteri PAN-RB, Rini Widiantini. Menurutnya, Menteri PAN-RB memiliki kepedulian yang besar terhadap tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat undang-undang. Namun, Abba juga menekankan bahwa di samping itu, perlu dilakukan penataan sistem tenaga kerja. Untuk mengatasi persoalan ini, Menteri PAN-RB telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta Komisi 2 DPR sebagai mitra kerja. Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan berbagai surat edaran dan keputusan, termasuk Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 634/2024, Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16/2025, serta Surat Menteri PAN-RB Nomor B. 5993 MSM 01/00/2024 mengenai penganggaran gaji bagi pegawai honorer non-ASN tahun 2025. Abba menegaskan bahwa mekanisme penganggaran telah dirinci oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan tenaga non-ASN. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembina kepegawaian, PPK, masing-masing, seperti gubernur, bupati, wali kota, atau pimpinan kementerian dan lembaga. Sementara itu, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menambahkan bahwa dengan adanya surat edaran dari Menteri PAN-RB terkait penganggaran gaji tenaga honorer yang telah terdata di BKN, mereka seharusnya tetap dapat bekerja di instansinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Ia juga mengimbau agar para tenaga honorer tetap fokus bekerja dan tidak khawatir, karena kebijakan yang diterapkan oleh Menteri PAN-RB menjamin keberlanjutan status mereka hingga batas waktu penyelesaian pada 1 Maret 2026. Jika memenuhi syarat, mereka akan tetap diangkat menjadi P3K. Kesimpulan dari kabar tersebut adalah bahwa Kementerian PAN-RB berkomitmen untuk memastikan tenaga honorer atau non-ASN tetap mendapatkan kepastian kerja melalui pengangkatan menjadi P3K. Meskipun terjadi pemberhentian tenaga honorer di beberapa instansi, pemerintah telah menginstruksikan agar anggaran bagi mereka tetap dialokasikan. Menteri PAN-RB, Rini Widiantini, bersama jajaran terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR, telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan berbagai keputusan dan surat edaran guna mempercepat proses pengangkatan tenaga non-ASN. Selain itu, meskipun keputusan akhir ada di tangan masing-masing instansi atau daerah, kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer hingga penyelesaian akhir pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, tenaga honorer diimbau untuk tetap bekerja dengan fokus dan tidak khawatir, karena pemerintah berupaya menjamin keberlanjutan status mereka sesuai regulasi yang berlaku. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan kabar edukasi kali ini. Sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.